Baru beberapa hari yang lalu kita ada isu galon 3 kilo sampai ngantri nggak boleh dan meninggal bahkan ada yang meninggal. Hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Pak Prabowo kayak gitu ya, dari isu usia, dari isu ini. Tapi kadang-kadang kesehatan gitu. Kesalahan pemahaman subsidi, soal pagar laut yang merupakan tata ruang, persoalan krisis sosial, political decay gitu ya, sampai kepada persoalan bagaimana nanti menghadapi makan bergizi gratis yang punya masalah, dan kudeta dengan kudeta akan terus terjadi, dan itu diindikasikan ada kekuatan modal menentukan kemana perjalanan bangsa ini. Itu yang mesti diatasi. Jadi kudeta bisa diatasi jika kudeta finansial, kudeta korporasi itu ya diatasi. Sepanjang itu tidak bisa diatasi, maka kudeta korporasi, maka kudeta konstitusi akan terus-menerus berjalan terhadap siapapun yang berkuasa. Ancaman dari kudeta dari berbagai macam bentuk. Jadi sekali lagi, isu kudeta yang sekarang muncul ini itu disebabkan karena kita berada di jalan yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nursi, beberapa waktu ini kita melihat lagi kondisi kepolitikan domestik kita. Ya. Di satu sisi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Trump, statement-statement Trump yang bahasa yang nggak enaknya nyebelin kayak gitu ya. Bagaimana menjelaskan itu? Sok tahu mau mengambil alih Gaza, ada Panama, dan dia coba kemudian membubarkan USAID, ya kan? Kemudian dia katanya dialah yang membiayai pengungsi. Oh, itu pakai yang UNWR, yang refugees itu ya, yang di Gaza, di Palestina terutama. Tapi itu kan juga di seluruh negara. Satu-satunya ya Amerika yang tidak meratifikasi itu convention tentang perempuan. CEDAW Convention itu Amerika tidak meratifikasi. Jadi waktu saya pernah jadi pembicara di Guadalajara di Meksiko, 105 negara waktu itu. Banyak sekali pertanyaan, bahkan statement yang teman-teman itu maunya kita menuntut Amerika untuk meratifikasi isu perempuan Convention CEDAW, tapi saya orang yang waktu itu tidak setuju, nggak perlu. Kenapa? Karena Amerika itu sudah mendominasi seluruh lini bidang-bidang yang ada di UN, kecuali isu perempuan. Jadi kalau dia juga meratifikasi, dia juga akan semuanya isu di United Nations akan diambil alih, didominasi oleh Amerika. Tapi karena memang kalau kita bahas tentang keuangan dan sebagainya, emang Amerika banyak membiayai juga kegiatan-kegiatan United Nations. Nah, kembali kalau kita balik lagi ke Indonesia, nah ini nanti bahasan tersendiri ya, bagaimana sebetulnya, makanya kalau kita mengharapkan United Nations bisa internal demokrasi di dalamnya, ya itu masih jauh. Mustahil. Mustahil. Walaupun proyek Amerika selalu mengatakan proyeknya demokrasi, membuat negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia demokrasi dengan third wave democratization, demokrasi gelombang ketiga pertengahan 90-an gitu ya. Jadi Glasnost dan sebentar supaya tidak lupa. Jadi kalau kita mencari istilah one governance, bukan one governance, tapi one governance, gitu ya. Itu pada United Nation itu sesuatu yang nampaknya seperti pungguk merindukan bola. Mustahil kayak gitu ya. Jadi ini juga mengingatkan kita semua kayak gitu ya, bagaimana komunitas global. Makanya seringkali saya kalau melihat pengelompokan kayak G20, kayak MTCR, kayak gitu, saya ngomongnya geng global, geng bu, kayak kriminal kayak gitu, iya geng kayak gitu. Nah, jadi balik ke dalam negeri, ternyata juga carut marutnya juga luar biasa. Baru beberapa hari yang lalu kita ada isu galon 3 kilo sampai ngantri nggak boleh dan sebagainya. Ada yang meninggal bahkan. Ada yang meninggal ibu-ibu ya. Kalau urusan ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan ibu-ibu, kepentingan dapur kayak gitu ya. Jadi jangan berpikir separuh dari penduduk Indonesia ini adalah perempuan. Jadi kalau, dan yang biasanya fungsi domestik yang ada ini ibu-ibu. Jadi kalau kebijakannya rezim Prabowo ini, rezim PS ini tidak memperhatikan ibu-ibu, ya mak-mak pendukung PS juga bisa teriak kan di dalam konteks itu. Tapi Bang, kalau kita lihat di dalam konteks ya framework
kebijakan publik kayak gitu ya. Ini kan seringkali diambil oleh memang S2 kebijakan publik aja di ekonomi Gitu. fakultasnya ya. Terus Tapi juga kemudian FISIP ada. Fakultas Ilmu Administrasi ada. administrasi. Iya. Nah, ini yang saya kritik. Iya. Karena kalau di administrasi itu kecenderungannya adalah birokrasi yang menentukan kebijakan publik. Nah, sementara public policy itu adalah is political. Ya, jadi kenapa pilihannya subsidi ditarik? Kenapa pilihannya? Ini ada juga nih. Saya lagi kesel nih sebetulnya sama Menteri Transportasi. Kenapa? Ya jadi yang namanya kereta api ternyaman Argo Anggrek itu sudah sangat lama, ya sudah sangat lama. Itu yang namanya Argo Anggrek itu berhenti ada hubnya Pekalongan, Bojonegoro. Jadi Bojonegoro itu kan ada hubnya Babat, rumah saya, Tuban dan sekitarnya, Cepu dan sekitarnya. Nanti Pekalongan juga kayak gitu. Ini ditarik sejak 1 Februari. Ditarik lagi oleh negara. Katanya oh dulu ya kayak gitu. Artinya apa? Kalau negara itu sudah memberikan kenyamanan dengan public services. Public services itu day to day politics. Itulah tugas dari negara. Kebijakan publik sudah nyaman. Itu mandatory namanya. Ya, jangan ditarik. Ya, sama juga dengan LPG 3 kilo. Jangan juga yang namanya apa biasanya subsidi. Ya, kalau saya lebih baik disubsidi pendidikan gratis, kesehatan gratis, kayak gitu ya. Transportasi yang publik. Ini transportasi publik. Jadi sekarang itu cuma Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Sehingga kami yang sudah menggunakan mungkin 30 tahun menggunakan Argo Bromo, Argo Anggrek yang biasanya naik dan turun di Bojonegoro nggak bisa lagi. Nah itu artinya apa? Padahal saya termasuk orang yang setiap bulan harus pulang karena ada ibu di kampung kan yang saya naiknya dari Bojonegoro. Oh kan ada Bukit Nudin Babat ada, tapi 10 jam. Sementara ini 6 jam 40 menit kayak gitu kan bagi kita-kita yang ya udah kita bayar lebih tinggi tapi kita terpotong dengan jam dan suspensinya baik. Sembrani ada tapi itu pun dikurangi. Ya dikurangi yang biasanya Bojonegoro Lamongan pasti berhenti, sekarang enggak. Bojonegoro berhenti, Lamongan enggak. Lamongan berhenti, enggak tahu Bojonegoro berhenti atau tidak. Nah, berbagai macam kebijakan yang ini Pak Prabowo ya, kita sebagai rakyat jangan terus-menerus lah dibawa ke arah berbagai persoalan. Ini pribadi, tapi menurut saya ini juga bagian dari yang disebut delivery services, pelayanan kepada publik, day to day politics. Nah, yang kemarin juga, tapi ini benar nggak sih sebetulnya? Kita sudah bahas ya sebelumnya tentang pagar laut. Bagaimana laut kita dipagari dengan bambu, ada lagi yang juga tapi ini semua reklamasi. Hampir semua kota-kota pantai itu semua ada reklamasi. Cuma persoalannya siapa yang mendominasi reklamasi di Jakarta? Berarti kan Banten sampai Jawa Barat, DKI ini 3 provinsi. Kalau reklamasi di Palu misalnya, itu Teluk cantiknya luar biasa. Waktu saya ke sana, ngapain sih reklamasi Teluk yang kayak gini, tanah seperti ini, ngerusak lingkungan, ngerusak flora fauna, ngerusak biological diversity, dan mengembalikan lingkungan seperti itu kan nggak bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu bisa ratusan tahun yang namanya pengrusakan yang seperti itu. Ya, jadi ada isu galon untuk rakyat, kemudian IKN ditutup, guru-guru ini juga, guru-guru atau dosen ya kemarin itu? Dosen ya? Dosen demo karena nggak ada, ini walaupun saya juga dosen, tapi ya secara kelembagaan ya wajar saja mereka mempertanyakan itu. Karena kan kadang-kadang kalau kita lihat ya, dosen misalnya, dosen ini kan ada, misalnya kalau profesor tuh Bang, itu ada dana yang diberikan kepada profesor, makanya orang bagaimana caranya bisa mendapatkan profesor karena nanti gajinya ditambahkan, kayak gitu kan. Tapi apakah gaji ditambahkan kemudian beban ditambahkan? Enggak. Jadi nggak fair juga. Di departemen-departemen, coba dicek ya yang dosen-dosen di departemen-departemen Anda. Apakah Anda yang doktor yang mungkin nggak pernah naik pangkat,
kemudian dengan yang profesor, beban kerja mengajar Iya. itu lebih banyak siapa? Beban kerja membimbing itu apakah kemudian kalau profesor, apalagi kalau kemudian merasa sudah profesor kemudian ngajar juga, aduh sakit deh saya pulang ya, yang kayak gitu-gitu bagaimana? Jadi ini juga persoalan-persoalan etik, persoalan-persoalan kalau kita moralite, persoalan-persoalan kalau kita bicara tentang integrite ya, akhirnya memang di dalam konteks itu. Nah, di dalam konteks kalau kita lihat isu-isu yang tadi ya, pagar laut, galon, IKN, isu-isu tentang Kenaikan pajak kemarin. kenaikan pajak, Kenaikan PPKB. PPKB dan Wah. sebagainya. Tapi ini kan rentetan. Karena suksesi rezim yang kemarin, ini kan masih meninggalkan banyak hal ya, dengan diangkatnya anak presiden waktu itu dengan menggunakan MK, dengan menggunakan KPU, Bawaslu, aparatus negara gitu ya, dengan menggunakan bansos sampai hampir berapa 400 sampai 500 triliun. Semuanya itu digunakan di dalam kerangka untuk memperpanjang rezim yang ada. Ya, ditambah lagi rentetan sebelumnya ya, dengan survei 3 periode, survei untuk memperpanjang masa jabatan sampai 2027. Jadi sebenarnya persoalannya belum selesai. Di sini letaknya leadership. Di video sebelumnya kita bahas waktu itu ya, menunggu kepemimpinan Prabowo kayak gitu. Ini rentetan seperti itu. Adakah di dalam konteks ini keinginan-keinginan di dalam konteks pengambil alihan misalnya di dalam konteks itu, atau isu-isu itu sebetulnya yang kita sebut sebagai ya apa, jadi kayak gembosi dari dalam, jadi kayak di dalam konteks teorinya itu yang disebut apa, political decay, pembusukan dari dalam. Ya, istilahnya teorinya kan political decay. Ya, jadi pembusukan dari dalam lembaga. Nah, di sini letaknya seringkali kadang-kadang pendukungnya Prabowo misalnya seringkali mengatakan, hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Pak Prabowo kayak gitu ya, dari isu usia, dari isu ini, tapi kadang-kadang kesehatan gitu. Walaupun seringkali juga pendukungnya juga agak terlalu ini ya, iya Pak Prabowo luar biasa di dalam konteks pidato-pidatonya. Ya iyalah, itu kan nggak usah dipuja-puji. Ya memang berbeda. Yang satu nggak enak juga ya ngomong. Yang satu ijazahnya apa sih sebetulnya, insinyur atau dokter Andes kayak gitu kan. Yang satunya lagi memang track recordnya jelas di dalam konteks itu. Jadi kalau bicara tentang orasinya, bicara tentang substansi orasinya baik dalam negeri maupun di internasional, ya iya. Itu nggak usah diperdebatkan, nggak usah dibandingkan di dalam konteks itu. Tapi itulah demokrasi. Ya itu yang one vote one person one value. Jadi ini juga persoalan, kadang-kadang kita membaca demokrasi seperti membaca ayat-ayat Al-Quran, padahal ini bikinan manusia saja kayak gitu ya. Yang salah satu kelemahannya adalah di dalam demokrasi itu semu. Yang kedua lagi ini Bang, bahwa orang yang baik, orang yang berkualitas belum tentu bisa menang di dalam one vote one person one value, apalagi dengan cara-cara yang disebut money politics di dalam konteks itu ya, vote buying, jadi electionnya nggak ada integritasnya yang seperti itu. Nah, melihat fenomena-fenomena yang ada ya, rentetan gitu, isu pagar, isu galon, isu ini ya, isu FUFA masih belum selesai, isu dan seterusnya ya, sementara teman-teman yang aktivis itu juga disibukkan dengan isu PSN, dan sekarang kan rentetannya kan PSN kemudian pagar laut. Adakah ini sebetulnya power struggle yang tadi political decay di dalam, dan bagaimana kita melihatnya, dan nanti kita lihat sejauh mana sih sebenarnya dampaknya. Di samping nanti kalau kita mau bahas tentang apakah ini ada nanti berhubungan dengan kondisi bangsa ini, terutama kalau kita bicara tentang makroekonomik ya, isu-isu finance, isu-isu investasi, isu-isu yang berhubungan dengan makroekonomi. Kalau makroekonomi itu berhubungan dengan keuangan negara, fiskal dan moneter dalam konteks itu. Nah,
Dengan kondisi yang seperti ini, di samping kalau kita bahas tentang masyarakat kita, Bang, setiap hari kan ngeri kita bacanya. Keluarga, bunuh diri sekeluarga, kayak gitu kan. Karena isu-isu yang ada. Ada judol segala. Judol, judi online, Pinjol, ada pinjol dan sebagainya, kayak gitu ya. Kemudian perempuan dibunuh yang kemarin itu dipotong-potong dan sebagainya. Apa yang sebetulnya terjadi di negeri kita? Dan bagaimana kira-kira kita mau membahasnya kira-kira yang seperti itu, dan nanti juga pemirsa bisa juga terus-menerus mengikuti bahasan kita supaya kita lebih waspada dengan apa yang terjadi. Sejak Prabowo bilang dia akan memburu koruptor ke Antartika, tapi ternyata koruptornya di depan mata, dia tidak bikin apa-apa, orang langsung berkesimpulan, oh, ini ada persoalan ancaman kudeta. Kenapa? Karena tadi Husserl menggunakan istilah political decay. Si koruptor adalah a part of power delegitimation. Ya kan? Koruptor, corruption, korupsi, power tadi, a part of political decay, sebagai pembusukan dari dalam, bagian dari power delegitimation, delegitimasi kekuasaan yang sah, yang legal. Kalau itu terjemahannya, maka sesungguhnya muncul pertanyaan, apa Prabowo memang tidak punya nyali menghadapi isu-isu yang jelas-jelas secara hukum itu sudah memenuhi prinsip untuk diproses secara hukum gitu, misalnya. Contoh sederhana, paling tidak kita ngelihat di sini sebelum kita ngasih contoh, paling tidak kita lihat di sini ada 6 masalah. Pertama, sejak awal ribut soal Fufufafa yang tidak selesai. Fufufafa dibiarkan terkatung-katung. Yang kedua, darurat korupsi yang tidak jelas tindakannya maunya kemana. KPK yang sekarang sekedar melanjutkan isu lama. KPK seolah-olah menyelam dalam kasus-kasus lama seperti kasus Rita Widiasari yang terus diuber siapa-siapa pihak terlibatnya, sehingga rumah Yapto Suryo Sumarno digeledah dan beberapa mobil dengan uang uangnya diambil. Itu bukti darurat korupsi, tapi darurat korupsinya yang eksesnya tidak berjalan, cuma yang isu-isu lama yang terus. Kasus Harun Masihu yang tidak pernah selesai misalnya, ya kan? Kasus Harun Masihu dan berbagai kasus lain yang juga Firly Bahuri, ya kan, yang tidak pernah selesai di situ. Kasus buku merah yang hilang tenggelam gak karu-karuan. Dan orang ingat semua itu. Dan masih berkuasa itu semuanya. Gitu ya. Makanya Indonesia masuk dalam posisi darurat korupsi. Ini sebenarnya bagian dari kita kemarin bicara sebelumnya, krisis bernegara. Krisis bernegara. Nah, coba kita jawab dalam perspektif apa yang menjadi penyebab bernegara. Ya, penyebabnya tadi kita bilang kasus Fufufafa, kasus korupsi. Nah, yang bawa bilang akan kejar sampai ke Antartika. Lalu berikutnya kita bisa lihat kasus bagaimana pagar itu hiperbol, itu mau benar mau ke Antartika disebut, artinya dimanapun ini sejauh Antartika pun akan kalau kita mau menggunakan, saya setuju itu sebagai hiperbole, tapi penerjemahan konkretnya kan pada tindakan, bahwa Anda akan memburu siapapun. Iya, betul. Anda akan jadi kalau ada koruptor di depan mata, ya Anda tidak perlu juga berupaya sampai, katakan kemarin yang soal EKTP ketangkap lagi, ya di Singapura itu gitu. Ini kan akan melibatkan banyak pihak. Apa iya memang kasus, jadi begini istilah saya, dive in corruption problem, menyelam dalam korupsi, dalam masalah-masalah korupsi, itu sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalah. Menyelesaikan masalah. Tapi statementnya, pidatonya mengatakan, udahlah kembalikan duitnya nanti kita ini. Itu yang dibilang memaafkan, itu yang tidak menyelesaikan jalan keluar, itu tidak memberikan jalan keluar. Karena problematiknya bukan di situ, problematiknya di sistem. Problematiknya di aktor. Jadi dua, ini yang kita sebut sebagai krisis. Lembaga dan aktor. Kita sebut sebagai prahara. Nah, ini bagian dari prahara. Ketika sistem dan aktornya terkena, ini bagian dari prahara. Dan bagian dari prahara itu masalahnya. Makanya kita bilang itu prahara. Kalau dalam buku saya, baca ya, Prahara Bangsa, buku barunya Bang Nursi. Itu jelas. Apalagi pejabat tidak malu-malu gitu ya. Dia adalah penguasa, tapi juga dia sekaligus pengusaha.
Itu kacau di situ, gitu kacau betul itu. Iya, itulah dampak dari pilkada-pilkada itu salah satunya. Dampak dari Undang-Undang Dasar 2002. Oh iya, tapi tidak hanya Undang-undang cuma ini. pilkada, karena kabinet juga sama aja, Iya. presidennya juga sama aja. Itu karenanya gitu. kekacauan peranan dalam dalam panggung publik. Itulah makna sesungguhnya tidak bisa dilanggarnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Pengertian didorongkan oleh keinginan luhur, subjektivitas Anda harus Anda tinggalkan dan tanggalkan. Subjektivitas diri kita, apapun kita harus tanggalkan. Kita terfokus pada objektivitas kita. Apa objektivitas kita? Visi misi. Konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar Itu 45. jadi alinea 2 dan alinea 4. Gitu mestinya melihatnya. Jadi itu tadi ya, kita lihat tadi Fufu Fafak, darurat korupsi, lalu muncul kasus yang namanya ini isu lama yang kemudian dipersempit hanya dengan persoalan subsidi tidak tepat sasaran. Iya. Subsidi tidak tepat sasaran itu kan bukan hanya bicara soal gas. Negara memang punya tanggung jawab berdasarkan pasal 23 bahwa APBN untuk menyejahterakan, bahwa sumber daya dan produksi untuk menyejahterakan. Jadi ketika Anda menyebut subsidi salah sasaran, Anda sedang secara tidak malu-malu, hei pemerintah, Anda sedang tidak malu-malu sedang menerapkan yang namanya sistem ultra neoliberal yang berdampak pada ultra modern slavery system. Budak tidak merasa sebagai budak. Sistem neoliberal tidak dirasakan sebagai sistem neoliberal. Itulah istilah I see the real show. Ultra modern slavery system. Gitu loh. Karena budak tidak merasa sebagai budak. Itu problemnya. Orang miskin ya sudahlah, saya memang miskin. Dia lupa bahwa kemiskinan dia adalah kemiskinan struktural. Bukan kemiskinan ini ya, negara wajib mengatanya bagaimana bahasa pasalnya pasal 34, fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara. Mendapatkan pekerjaan yang apa? Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pakai indikator bagi kemanusiaan. Jadi artinya betapa negara punya kewajiban. Jadi pasal 23-nya begitu, pasal 27 begitu berhubungan pasal 33 gitu loh. Jadi nggak usah kemudian kemudian Menteri Keuangannya, kita kalau nggak mau bayar pajak keluar dari Indonesia. Supaya kenapa kemudian harus dinaikkan? Supaya rakyatnya itu bisa mandiri ya. Waktu itu Menteri Keuangannya. Loh, kalau Anda bicara tentang tidak mau bayar pajak terus mesti keluar, sekarang kami tanya sama Anda, kenapa Anda menciptakan hutang? Ya, saya tambahin. Anda bilang, kami butuh untuk dalam rangka fiskal. Kenapa Anda kemudian gadaikan sumber daya alam dan kedaulatan ekonomi? Sama aja. Jadi hati-hati ya jadi pejabat itu. Jangan ngomong sembarangan. Itu dicatat oleh malaikat. Nanti harus mempertanggungjawabkan saat yaumul hisab. Jelas harus dipertanggungjawabkan dong. Apalagi sekarang sudah 8.837 triliun. Dan ternyata APBN kita hari ini mengalami bayar bunganya saja 500 berapa triliun? 546 triliun. Ditambah lagi dengan pokoknya. Ribanya saja. Tambah dengan pokoknya berapa coba? Berapa? Sudah 1.300 sekian triliun. Saya cuma ngomongin ribanya saja karena kalau bayar itu kan wajib. Begitu sampai pada negara terkena riba, maka sebenarnya negara itu sedang diperintah oleh bankir. Iya. Itulah the shadow government. Tapi jangan di situ dulu. Oke. Jadi terkena kita yang namanya pemerintah tidak menjalankan perintah mandatori konstitusi, apa itu? Memisahkan antara hajat hidup orang banyak dengan barang komersial. Antara jasa hajat hidup orang banyak dengan jasa komersial. Negara tidak menjalankan itu. Karena negara wajib menjalankan itu. Jangan bilang, kami punya pasal 33 ayat 4. Itulah bukti Undang-Undang Negara Republik Indonesia 2002 itu dihajar habis gitu, karuan oleh yang namanya sejumlah ekonom yang waktu itu mengusulkan, sehingga terjadilah benturan, terjadilah inkonsistensi pemikiran dalam Undang-Undang Dasar 2002 yang diamanatkan antara pembukaan dengan batang tubuh. Batang tubuhnya pasal 33 ayat 4. Dan ternyata yang lebih eksis dihidupkan oleh para korporasi karena berhubungan dengan pasal 6A ayat 2 terjadilah kudeta korporasi. Nah, di sini muncul pagar laut. Jadi bukan hanya problemnya namanya pemerintah tidak memenuhi prinsip-prinsip mandatori itu.
pagar laut atau reklamasi itu pada hakikatnya menunjukkan ada problematik dalam tata ruang. Nah, tata ruang itu adalah hajat hidup orang banyak. Jadi negara tidak boleh semena-mena mengatur-ngatur tata ruang tanpa berpikir tentang public benefit. Tanpa berpikir public benefit. Yang kalau tadi Husnul bicara tentang kebijakan publik, maka memang ada 7P, Husnul. Ada 7P. Ketentuannya ada 7P. Apa itu? Yang pertama, prosedural legal konstitusional. Ya, betul. Legal. Legal konstitusional. Jadi prosedural legalnya kayak gimana, konstitusionalnya mengaturnya kayak apa. Jadi hukumnya seperti apa? Iya. Tapi Yang itu kedua, nggak cukup. nggak cukup. Masuk Ada yang kedua. ekonomi. Anda harus bicara secara profesional. Profesional. Tidak boleh tidak. Anda harus Dokumen profesional. Ya. Yang ketiga, Anda harus bicara proporsional. Harus pada tempatnya. Tapi 3P ini harus ditutup lagi dikerjain dengan disebut dengan prudensial. Suka tidak suka Anda harus bicara. Kenapa harus hati-hati? Agar setiap kebijakan yang Anda munculkan, yang Anda lahirkan, minim pihak yang dirugikan. Nah, kan setiap kebijakan tidak mungkin memenuhi hasrat semua orang. Iya. Nah, tapi yang dibela itu seharusnya yang lemah. Iya. Bukan membela yang kuat. Nah, karena itu kata kunci berikutnya Itu adalah negara, fungsi negara. karena itu fungsi P kelimanya jadi public domain. Nah, di sini public domain kata kuncinya. Nah, setelah itu public domain tidak cukup. Apa berikutnya? Prosperity. Ya, untuk kesejahteraan siapa? People prosperity. Judulnya People prosperity. Jadi bukan cuma publik kan ini kan terlampau luas. Tapi ketika masuk dalam kategori people prosperity, di situ muncul pada rakyat jelata, kesejahteraan dan rakyat. rakyat negara Republik Indonesia. Gitu. Bukan rakyat TKA yang datang dari Cina, datang ya yang dengan investasi yang mesti harus tanda tangan juga kan? Dengan tenaga kerjanya dari mereka gitu, baik legal maupun ilegal itu pada datang. Dikunci tadi yang sudah kita bicarakan. Tadi kan sudah 6 tuh. Dikunci oleh public benefit. Jadi people prosperity dijawab dengan persoalan bahwa sesungguhnya itu memberikan manfaat kepada siapapun. Nah, itu yang disebut dengan public benefit. Jadi selain ada keberpihakan, dikunci dengan persoalan kesejahteraan, dikunci dengan yang namanya public benefit. Itulah 7P. Jadi seluruh kebijakan pemerintah yang melaksanakan sumpah jabatannya, melaksanakan amanahnya, melaksanakan mandatory konstitusional, itu pada hakikatnya menjalankan 7P. Nah, itu karenanya ilmunya bukan cuma sekedar ilmu administrasi. Itu. Ilmunya bukan sekedar ilmu politik, tapi juga ada ilmu ekonomi makro. Yang makronya sendiri harus merupakan agregasi dari ekonomi mikro, gitu, Husnul. Apa poinnya? Tadi di mana Anda harus punya profesional, Anda harus punya kompetensi cukup, Anda harus punya skill cukup untuk mengelola. Itu karenanya jangan pernah memberikan jabatan bukan pada ahlinya. Maka ketika jabatan itu diterima bukan pada ahlinya, hancur. Wa idza buliyal amru ila ghairi ahlihi fantadhirissa. Di situ. Artinya ketika diserahkan segala sesuatu pada ahlinya, kata ahlinya itu udah ada 2, Husnul. Apa itu? Selain 5P, selain 7P tadi yang menunjukkan keilmuannya, itu satu tuh butir tuh. Artinya dia syarat dengan keilmuan sehingga dia bisa menjalankan 7P. Ulang, dia syarat dengan keilmuan sehingga dia bisa menjalankan 7P. Hal yang keduanya apa? Keimanan. Ya karena tidak cukup keilmuan itu. Takutnya pada siapa? Takutnya pada polisi pula. Artinya kong sama polisi ya sudah. Artinya kekuatan intelektual dia diikuti dengan kekuatan keagamaan karena kekuatan intelektual basisnya adalah moral. Dan moralnya adalah moral keagamaan, bukan sekedar moral sosial, karena moral sosial namanya etika. Jadi, di sini kita bangun cara berpikir kita bahwa kita dalam rangka menjawab visi dan misi dan karenanya kita tidak menyalahi sumpah jabatan. Ketika Anda bilang subsidi sasarannya tidak tepat, sasaran tidak tepat itu, subsidi salah sasaran, subsidi tidak tepat sasaran, pada hakikatnya Anda sedang menyalahi sumpah Anda. Ulang. Anda sedang menyalahi sumpah jabatan Anda. Jadi ketika seluruh pejabat tidak peduli siapapun dia. Ulang, tidak peduli siapapun. Ketika menyatakan subsidi tidak tepat sasaran, maka Anda sedang menunjukkan kepada publik dan kehadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda sedang menyalahi sumpah Anda. Disitulah peluang kudeta. Kenapa peluang kudeta terjadi?
Karena kelihatan Anda punya kekurangan modal finansial. Maka modal finansial melakukan invasi. Itulah berlaku yang kita bilang berkali-kali 7I. Bahwa modal ketergantungan pada impor itu adalah 7I. Dia invasi, dia intervensi, dia interferensi, dia infiltrasi, dia indoktrinasi, ya kan? Dia lakukan intimidasi, lalu terakhir akibatnya terjadi instability. Wah, dan itu terjadi sekarang depan mata kita. Itulah pada hakikatnya ketika sebuah negara tergantung pada kekuatan finansial dari luar dirinya, dari luar negara, dari luar dirinya, tidak perlu domestik atau tidak perlu peduli asing. Kekuatan finansialnya tergantung dari luar dirinya, satu. Yang kedua, ketika ketergantungan impor itu tinggi, maka pada hakikatnya negara terbuka menyatakan diri, silahkan kudeta. Itulah yang saya sebut sebagai kudeta korporasi. Tapi Bang, kalau kita lihat memang hegemoni kapitalisme dunia maupun hegemoni kapitalisme domestik itu selalu berbicara tentang bagaimana dia bisa menguasai. Ya, jadi dengan pasal-pasal kan semua undang-undang yang produk dari rezim reformasi ini kan arahnya memang industri kapitalisme. Mau kita bicara tentang isu COVID, mau bicara tentang undang-undang omnibus ketenaga kerjaan, ya. Saya dari waktu bikin rancangan diundang di banyak acara waktu itu, saya selalu mengatakan siapa sih ini sebetulnya yang merumuskan ini. Anak-anak muda merasa sudah dilibatkan kayak gitu kan, bangganya setengah mati. Anda cek itu, siapa di balik ini semua. Walaupun saya waktu itu juga udah tahu kayak gitu ya. Satu dari 9 naga ada di situ di dalam konteks ini. Ya. Terakhir adalah undang-undang kesehatan ya, yang kita bahas, yang Bang Nursi juga bahas tentang One Health Policy dengan segala macam isu farmasis, isu Big Pharma, bio, laboratorium, biological war, kayak gitu ya, menggunakan vaksin dan sebagainya. Ini bagian dari yang namanya hegemoni kapitalisme global di dalam konteks itu yang sudah intervensi. Jadi kata siapa bahwa utang itu tidak akan menjerat leher kita di dalam konteks itu. Nah, kalau tidak pinter-pinter di dalam bahasanya kan, apakah kita merdeka? How far that you can say no dan kemudian melakukan sendiri apa kebijakannya. Kayak salah satunya Bang, ini statement terakhir Trump kan urusan BRICS nih. Nah, PS kan masuk ke BRICS ya, dengan banyak pendukungnya bangga. Kita udah bahas jauh sehari kan waktu itu ngopi di BRICS gitu ya, di dalam konteks itu lah. Itu kan apakah dia akan bisa jadi apa namanya avenue untuk. Tapi India nggak mau ada BRICS. Mata uang sendiri di India nggak mau. Jadi karena memang India merupakan proksinya Washington. Ya, mana India ini, walaupun dia kadang-kadang sepertinya dekat dengan Moskow, tapi sebetulnya dia proksi Washington di dalam konteks, apalagi harus menghadapi Pakistan, ya di situ juga Afghanistan, gitu ya di dalam konteks ini. Ini kan global politicsnya, regionalismnya itu juga mempengaruhi di mana kekuatan-kekuatan Amerika di wilayah itu. Nah, ini juga penting untuk dipahami. Tapi balik lagi Bang kepada yang tadi. Kemungkinan dengan political decay ya, dengan segala macam ini. Tapi ini kan sebetulnya memang isu 10 tahun terakhir rezim sebelum PS itu kan dia memang harus carry over, baik itu isu korupsi, baik itu, cuma kan persoalannya sejauh mana. Kemarin ada video yang beredar itu yang kasus Asabri itu ya, itu ada di Swiss orangnya. Ya, kan viral juga kan, dia mau beli jam yang termahal atau apa, ikut lelang. Nah, jadi kalau kita lihat dengan kasus carry over yang waktu itu juga sudah kita bahas kayak gitu, sebetulnya apakah kita tidak memberikan waktu kepada PS untuk apa ya, merumuskan langkah-langkah itu? Orang kan kalau pendukungnya kan selalu mengatakan, oh ya Pak PS kan ahli strategi, tapi kadang-kadang kok blatantly. Sekarang pertanyaan begini. Kita tadi sudah sampai 3 masalah. Kita ngakui bahwa kita darurat korupsi. Ya, betul. Kita ngakui bahwa kita darurat narkoba. Ya, drug
drug, kita darurat korupsi. Bahkan LGBTQ juga. Itu saya menyebut Rentetan itu. Rentetan. Dia bagian Industri. dan disebut dengan social distrust-nya tinggi. Kalau social distrust, intensitas social distrust tinggi, intensified social distrust, itu bagian darurat sosial. Ya. Itu bagian dari husnul gitu. Jadi ketika orang sudah kehilangan rasa untuk berbagi satu sama lain dan peduli dengan dirinya sendiri, itu bagian dari yang namanya darurat sosial husnul. Itu yang disebut dengan luluhnya modal sosial. Jadi kita mengalami darurat korupsi, kita mengalami darurat narkoba, tambah sekarang kita mengalami krisis fiskal. Apa indikatornya? Dicabutnya sejumlah anggaran penghematan sebesar 306 triliun sampai 309 triliun gitu angkanya, saya tidak tahu persis tapi sekitar 36 sampai 39 yang berdampak pada ASN. Gajinya terkena. Nanti katanya nggak dapat gaji 13, nggak ada lebaran, nggak ada, terus saya dolim terus ya. DPD aja anggaran terkurangi sampai 511 miliar. Padahal NPR nggak dikurangi, DPR tidak dikurangi, KPK tidak dikurangi, gitu kan? Tapi DPD bisa dikurangi karena DPD menyatakan kolaborasi dengan pemerintah. Istilah ini tidak mengerti konstitusi. Istilah ini melanggar konstitusi. Emang dia departemen bisa ke kolaborasi? Dia dewan kok. Dewan. Parlemen. Parlemen nih. Kalau parlemen itu to control, bukan to collaborate. To control dengan pemerintah. Yang kedua to legislate. Yang ketiga budget. Tapi akibat dia bersedia ready and willing and dare to be a collaborate with the government gitu ya. So they got the cutting from the fiscal, the allocation, the budget. Kan ngeri kayak gitu. Oke, itu gambaran krisis fiskal yang Tapi gajinya pimpinan nggak dikurangi kan? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya cuma ingin mengatakan ada kesalahan. Kadang-kadang di dalam konteks kelembagaan, selama kepentingan individunya nggak terkurangi, kadang-kadang kan dia cuek, nggak mikirin lembaga. Enggak, saya ingin mengatakan begini, Husnul, ke pemirsa Syedari Show. Para pejabat ini nih, tanpa malu kompetensinya kurang, sesungguhnya sedang menjalankan krisis konstitusional. Tanpa malu menunjukkan kompetensinya Husnul. Itu yang kata kuncinya. Eksekutif maupun legislatif. Iya, dua-duanya. Nggak cuma legislatif, tapi eksekutif juga. Kebayang nggak bagaimana yudikatif bisa memberhentikan yudikatif? Legislatif bisa memberhentikan. Ini kan kacau, separation of power-nya kacau. Itu yang saya sebut sebagai betapa Undang-Undang Dasar 2002 itu tidak punya aplikasi ke dalam struktur dan mekanisme pembagian kekuasaan. Nggak jelas sama sekali. Coba bikin, Anda punya tata urutan perundang-undangan, tapi ketika diaplikasikan dalam struktur kekuasaan, struktur dan mekanisme kekuasaan, itu nggak jelas itu. Akhirnya, parlemen hanya digunakan sebagai cap legitimasi. Lalu parlemen ketika bersuara kritis dibungkam. Membungkam suara kritis. Direkol, diberhentiin, PAW. Diteror. PAW. Bukan, diteror dulu masuk BKD, masuk Badan Kehormatan Dewan. Atau kemudian dikoruptorkan. Iya, udah dikoruptorkan. Enggak cuma dikoruptorkan, seluruh, makanya hati-hati nih, semua pejabat nih ya. Hati-hati, Anda punya rekod apa? Isu harta takhta dan wanita, harta takhta dan seks ya, nggak cuma wanita, ini dipegang sehingga itu akan dijadikan alat untuk meneror itu tadi. Sebentar, saya akan mengambil isu yang Husnul konsisten mengungkapkannya, harta, takhta, dan seks. Seks ini bukan hanya persoalan lawan jenis Husnul. Iya. Bukan hanya persoalan perempuan dengan lelaki, bukan hanya persoalan lelaki dengan perempuan. Ini juga menyangkut soal LGBTQ. Ini saya bilang krisis sosial sudah, dan ini ditercium. Makanya saya bilang ini isu, ini bagian nanti keseluruhan dari isu yang kita tampilkan. Dari mulai tadi korupsi, dari mulai soal kesalahan pemahaman subsidi, soal pagar laut yang merupakan tata ruang, persoalan krisis sosial, political decay, gitu ya, sampai kepada persoalan bagaimana nanti menghadapi makan bergizi gratis yang punya masalah, bagaimana menghadapi situasi krisis energi, krisis pangan, gitu ya, yang krisis finance yang dilakukan oleh Trump, tapi itu bagian kedua nanti. Kita melihatnya bahwa memang seakan-akan kudeta sedang membayang-bayangi Prabowo Subianto.
Karena dianggap tidak mampu. Makanya kita bertanya tentang format kepemimpinan Prabowo Subianto. Saya ulang, kudeta seolah-olah sedang membayang-bayangi Prabowo Subianto. Nah, kalau ini seakan-akan saya pakai kata-kata seakan-akan membayang. Walaupun kemudian di media sosial, kata-kata seakan-akan itu tidak ada. Kudeta Prabowo Subianto itu sudah di depan mata. Gitu. Saya enggak. Karena saya percaya masih ada cara kita. Masih ada cara kita mengatasi. Jadi di sini sesungguhnya IC Derisio bukan menawarkan pemikiran pesimis. Ratusan konsep berpikir dari IC Derisio itu menawarkan pemikiran kritis yang optimis. Gitu sebenarnya. Nggak boleh putus asa, nggak ada. Kalau sudah harus dari leadership ya exercise leadership Anda dengan baik. Kalau saya mengikuti hampir semua diskusi-diskusi strategik gitu, Husnul ya, saya ikuti. Mereka sepakat dengan tesis yang kita bangun. The last problem, gitu ya. The latest bukan the latest problem, gitu ya. Itu leadership, kata kunci. Selalu kita bicara leadership. Leadership. Karena Andalah yang kemudian membawa arah dari bangsa ini sebagai driving force-nya kayak gitu. Nah, itu makanya dalam teorinya Ihsanuddin Nursi dalam kerangka modal sosial, saya tidak hanya melihat soal nilai, komitmen, trust dan social network atau jejaring. The last leadership. Itu teori modal sosial yang saya bangun dalam disertasi saya begitu gitu ya. Nah, karena itu supaya kita tidak dibayang-bayangi oleh kudeta, tapi langsung menempel, dikontrol oleh konstitusi, maka Anda harus paham betul konstitusi yang Anda pegang itu apa. Ini persoalan, Bang. Kelemahan dari semua pejabat di Indonesia. Semua loh ya. Saya bisa klaim itu semua. Pernahkah para pejabat itu, baik legislatif maupun eksekutif, di dalam setiap argumen, di dalam setiap kebijakan, dia itu menggunakan yang namanya kerangka konstitusi. Dia itu sedang mengimplementasikan pasal konstitusi yang mana menjadi bagian yang sangat penting di dalam diskursusnya, menjadi bagian yang sangat penting di dalam diskursnya. Kan nggak ada. Oke, saya ingin menjawab omongan Husnul. Tahun 82-83 ketika saya berada di sebuah media, kepada seorang menteri yang disebut kategori cerdas gitu ya. Saya sedang bertanya 3 hal. Bahwa sistem neoliberal yang sudah Anda mulai terapkan, kan itu sudah masuk era Reagan Thatcher kan? Makanya Reaganite dan Thatcherite istilahnya. Itu 80-an, pertengahan 80-an. Awal sampai pertengahan 80-an. Makanya saya ngomong tadi 82-83. Kepada menteri yang bersangkutan saya bilang, ketika Anda menerapkan sistem neoliberal, maka Anda sedang mendegradasi nasionalisme. Ketika Anda menerapkan neoliberal, maka Anda sedang meluluhlantakan patriotisme. Itu ya? Itu 3. Ketika Anda sedang melakukan neoliberalisme, maka Anda sebenarnya sedang membuka diri untuk didominasi pihak lain. Jadi bikin karpet merah, monggo, silakan merusak negara. Husnul percaya nggak? Itu 82-83 saya ngomong kayak gitu. Ditolak oleh menteri itu. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Tapi 94 kemudian, tahun 94, dengan gagah gitu dia tampil di muka publik dalam sebuah seminar bahwa kita sedang mengalami krisis nasionalisme, bahwa kita sedang mengalami krisis patriotisme. And you already speak like 15 years before. Kita sudah ngomong 15 tahun yang lalu kayak gitu. I said so kayak gitu. I told you so kan gitu, kayak gitu. Justru saya tanya di forum itu, bukankah Anda sudah saya ingatkan? Iya, ini yang saya mau jawab. Iya, tapi kan Anda bukan siapa-siapa, saya menteri. Nah, yang saya mau bilang sama Husnul adalah apa yang Khusus bilang tadi tentang betapa pentingnya para pejabat di eksekutif dan di legislatif untuk memahami konstitusi, itu mereka tidak peduli. Kenapa? Karena mereka bilang, Husnul siapa? Ihsanuddin Nursi siapa? Gua kan menteri. Ya tapi kan nggak apa-apa kalau kita sih dosen. Bukan. Kita nggak apa-apa. Tapi itu keangkuhan kekuasaan. Saya mau bilang begini, Husnul. Saya mau bilang begini. Saya tersenyum ketika saya berhadapan dengan seorang jubir kepresidenan ketika saya sebut tentang betapa pentingnya soal subsidi gas, subsidi minyak, gitu ya. Itu memperbaiki undang-undang migas yang Anda tidak pernah selesaikan.
Betapa pentingnya Anda kembalikan ke dalam pasal 33. Bengong deh, betapa pentingnya Anda bicara tentang PP, tentang pendistribusian. Ya itu lagi, tapi mereka itu cuma pakai yang pasal 33 ayat 4-nya demokrasi. Artinya wajah demokrasi di dalam ekonomi itu namanya wajah kapitalisme, liberal dan neoliberal. Jadi kalau kita bicara tentang liberal neoliberal itu wajah politiknya demokrasi, wajah ekonominya kapitalisme. Wajah sosialnya individualisme. Iya, karena itu gini Husnul, saya kenapa akhirnya Prabowo sendiri saya lihat dalam sebuah situasi yang menyedihkan. Apa yang saya sebut sebagai menyedihkan? Kok dia bisa dituding oleh masyarakat sebagai perpanjangan Joko Widodo? Satu. Apa indikatornya? Ya kan sejumlah kabinetnya adalah. Ya. Itu yang sebagai satu indikator mesin politik dalam konteks political decay, pembusukan politik. Terjawab sudah, terjawab. Kalau sudah terjadi political decay, bukankah itu bagian dari kudeta? Iya. Itu kata kuncinya Husnul. Jadi ketika kita sadar itu sebagai bagian dari kudeta, maka Prabowo Subianto harus mengambil sikap, harus punya tindakan. Tanpa tindakan, dia menyetujui untuk dikudeta dong kalau kayak gitu. Reshuffle. Iya, reshuffle gitu. Tapi kalau reshuffle yang kemudian rekrutmennya juga cap cip cup. Nah, kalau kita menggunakan bahasa sederhana, kan Husnul menggunakan 3 istilah. Rekrut, select, elect. Gitu kan? Yeah. Husnul menggunakan rekrut, select, elect. Iya. Yeah. Kan? Yeah. Husnul menggunakan 3 istilah. Kalau saya menggunakan istilahnya dalam rangka rekrut, select dan elect ini sebenarnya dikunci dengan apa yang disebut dengan kompetensi. Yeah. Tapi tidak cukup dengan kompetensi. Filternya apa? Filternya adalah indeks pribadi umum. Yang kedua, integritas, jenjang karir. Ya. Yang Ilmunya ketiga, tadi profesionalisme. Yang ketiga, kinerjanya apa? Nah, ini 3 variabel ini, Husnul, ada 39 indikatornya. Apa poinnya? Anda tidak sekedar merekrut berdasarkan kuantitatif, akomodatif. Kan yang dilakukan oleh Prabowo sekarang adalah akomodatif, kuantitatif. Mestinya diubah. Anda harus melakukan apa yang disebut dengan akomodatif, kualitatif. Boleh mengakomodasi karena memang situasinya politik begitu. Tapi ada tetapinya. Kembalikan dulu dong dalam cara berpikir yang sehat. Cara berpikir yang sehat itu visi, misi, kebijakan, strategi, struktur, program, baru orang yang ketujuh. Begitu dong mikirnya. Ulang. Visi, misi, kebijakan, strategi, struktur, program, baru orang. Orang ini diambil dengan ukuran tadi, bagaimana indeks pribadinya secara umum, bagaimana jenjang karirnya, bagaimana kemudian kinerjanya. Kan sekarang persoalannya adalah siapa yang dianggap kemarin berkeringat di dalam konteks itu. Jadi konsepnya itu sangat sempit di dalam konteks rekrutmen. Siapa yang berkeringat di dalam pemilu, dialah yang akan mendapatkan rewardnya. Jadi ini sebenarnya format berpikir transaksional oke aja. Karena memang tapi tetap dengan persyaratan itu tadi. Yang Anda beli apa, yang Anda bayar apa. Sehingga siapapun yang direkrut, walaupun dia ada payung besarnya, oh dia kemarin berkeringat. Tapi kadang-kadang berkeringat itu cuma karena urusan kecil. Saya tanya sama Husnul. Husnul merasa berkeringat nggak bagi bangsa dan negara ini? Berkeringat dong. Dengan Anda mencerdaskan itu Anda berkeringat. Karena jadi bukan sekedar berkeringat pakai AC jadi tidak berkeringat. Tapi yang berkeringatnya bukan dalam full time fisik. Iya. Anda berkeringat karena Anda sudah mencerdaskan bangsa dan negara. Iya. Bekerja begitu dong mikirnya. Untuk melaksanakan konstitusi. Oke, sebagai penutup Husnul. Iya. Karena kita sudah sadari kita mengalami krisis di berbagai dimensi yang kita pernah sederhanakan, yakni political distrust, political disorder, political disobedience, yang kemudian berujung pada kudeta, dan sekarang situasinya terbayang-bayang kudeta disebabkan oleh berbagai hal yang terbawa carry over tadi, dan mempertanyakan kemampuan menyelesaikan masalah, leadership di situ kata kuncinya, maka dan semua yang berada di situ, nggak cuma Prabowo saja, karena dia tidak akan bisa sendirian kan, dia harus didukung oleh kabinetnya sejauh mana dia bisa leadership, dan tidak direcokin juga oleh misalnya
orang-orang penjilat-penjilat yang ada. Nah, di situ berarti reshuffle bukan satu-satunya jalan keluar. Reshuffle. Jadi tagih janjinya adalah seperti yang kita bilang, tagih janjinya adalah sampai seberapa jauh Anda memegang komitmen pada konstitusi. Kita selalu kayak gitu. Iya. Jadi balik lagi bahwa konstitusi adalah yang selalu saya katakan juga sebagai janji suci. Janji suci memang perjanjian suci. Perjanjian suci. Iya. Dalam konteks itu saya seringkali malahan kita bisa lihat sejauh mana sebetulnya kita membangun dulu para pendiri bangsa ya, membangun replika dari perjanjian Madinah kayak gitu ya, di dalam konteks perjanjian yang Jakarta Charter. Ini yang Jakarta Charter karena masih ada 7 kata yang kemudian dicoret itu. Karena itu lagi-lagi kalau kita ingat perjalanan bangsa yang kayak gitu, bagaimana 7 kata kunci dicoret, bagaimana kemudian bergeseran dari pemilu 55 ke 59 yang tidak selesai, baru dan reformasi dan seterusnya, maka suka tidak suka, sesungguhnya Orde Lama, Orde Baru, era reformasi belum sungguh-sungguh menjalankan ini cita-cita para pendiri bangsa. Iya. Laki dan perempuan ya. Karena ada 2 anggota BPUPK yang perempuan dari 62 anggota BPUPK. Karena itu gitu ya. Kalau tidak ingin bangsa ini makin rusak, kalau pakai eskatologi, kalau tidak ingin menuju jalan kehancuran, kalau tidak ingin menuju jalan dan melanjutkan jalan ketersesatan, bukan menuju. Kalau Anda tidak mau melanjutkan jalan ketersesatan, inilah kesempatan bagi Anda untuk membuka jalan ya yang ihdinas siratal mustaqim kayak gitu. Tapi Bang, untuk di kesimpulannya, ini balik lagi karena IC dari itu kan selalu juga menawarkan konsep-konsep kayak gitu ya. Kita selalu berbicara kontestasi, kita selalu bicara tentang liberalisme, neoliberalisme, kapitalisme, ya konsep-konsep cara pandang paradigma Barat sebetulnya ya. Barat itu Amerika, Washington Administration, yang dengan sekutunya Eropa Barat. Ya walaupun kita juga bahas tentang kan pilar-pilar itu dengan Moskow dan Beijing, tapi yang negara-negara dunia ketiga yang Muslim country seringkali kita tidak bahas. Nah, di dalam kenapa sebetulnya kontestasi peradaban, kalau tadi eskatologis, kontestasi peradaban ini menjadi semakin menarik nanti ya. Sejauh mana nanti diskursus yang kita bangun dalam konteks. Kenapa sih Barat kok sebel banget ya 9/11, kemudian war on terror, deradikalisasi, Islamophobia larinya ke arah sana. Karena kalau kita lihat dalam konteks Islamic teaching, apa yang dikemukakan oleh Barat, ya apa yang menjadi proyek Barat tentang kapitalisme, industri keuangan, bank, riba, dan seterusnya. Kemudian industri seks komersial, narkoba, judi, dan seterusnya. Industri entertainment yang itu juga merusak sebetulnya, ya merusak dari cara akhlak kita kayak gitu dan seterusnya. Itulah sebetulnya fondasi dari bangunan materialisme mereka. Sementara semua itu sebenarnya dilarang oleh Islam. Apa poinnya? Jadi poinnya gimana? Poinnya adalah walan tada anka Yahuda. Sebelum Yahuda wa Nasr. Sebelum ala milat tatabin ala milatahu. Walan tada anka Yahuda wa Nasr milatahu tatabin ala milat. Tidak akan rela sebelum kalian ngikuti sampai dengan gelombang 3 sekali. Apa poinnya? Seperti yang dikemukakan oleh Peter Hegseth bahwa American Crusader itu akan terjadi. Peter Hegseth menulisnya American Crusader 2020. Nah, di dalamnya itu tentang bagaimana American Crusader itu perang salib. Itu sebenarnya bisa dilihat pada Al-Baqarah 120. Artinya kalau sudah sampai di situ, bangsa ini adalah bangsa yang menawarkan perdamaian dunia. Jangan pernah bicara perdamaian keluar. Kau di dalam saja Anda tidak berdamai. Pancasila itu Masya Allah. Nah, karena itu saya mau bilang nih Husnul sebagai pendosen, karena sekarang posisinya dibayang-bayang ke Deta, itu kan artinya konflik. Iya. Tidak ada chaos yang kita selalu bahas itu. Iya. Maka Prabowo harus menyiapkan jalan keluar
dari sebuah ketersesatan. Penguatan itu tadi, penguatan yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi jangan cuma sekedar siapa menjilat kemudian dikasih reward. Iya. Jadi artinya sebagai penutup, saya ingin berbagi pada pemirsa IC bahwa kudeta bukan hanya fisik sesungguhnya. Enggak. Bisa juga kudeta pemikiran. Yang terjadi 2002 itu kudeta pemikiran. Betul. Kudeta konstitusional. Itu terjadi. Nah, ternyata setelah muncul kudeta konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar NKRI yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar NRI, tidak hanya dibuang gitu ya. Dia terus-menerus mengalami kudeta yang disebut dengan kudeta sosial, disebabkan oleh kekuatan kudeta korporasi dan ekonomi sebetulnya. Kudeta korporasi itu tadi. Ini yang wajib diselesaikan oleh siapapun yang punya sumpah jabatan. Karena kata-katanya adalah demi Allah saya bersumpah, kan begitu. Memegang teguh konstitusi dan menjalankan seluruhnya perundang-undangan. Konstitusi mana yang Anda pegang? Konstitusi mana yang Anda pegang? Gitu. Kalau kepakai konstitusi negara Republik Indonesia 1945 yang berarti Undang-Undang Dasar 2002, ya Anda sedang menjalankan ketersesatan. Ya, itu ya. Ketersesatan. Dan dengan kudeta akan terus terjadi. Dan itu diindikasikan oleh kekuatan modal menentukan kemana perjalanan bangsa ini. Itu yang mesti diatasi. Jadi kudeta bisa diatasi jika kudeta finansial, kudeta korporasi, itu ya, diatasi. Sepanjang itu tidak bisa diatasi, maka kudeta korporasi, maka kudeta konstitusi akan terus-menerus berjalan terhadap siapapun yang berkuasa. Kenapa? Karena kekuatan modal yang menentukan. Nah, itu kata Tapi itu sebenarnya tesisnya Marx. Nah, mode of production. Siapa yang menguasai mode of production? Dia akan menguasai. Kalimatnya production, artinya pada barang. Sebenarnya semuanya. Iya, pada barang. Tesis Marx ini. Saya ingin mengatakan, ini menarik kalau Husnul sudah sampai di sini. Husnul memancing pemikiran saya untuk protes terhadap cara berpikir Marx. Marx itu mencoba ngebangun sosial di satu sisi dengan mengatakan kapitalisme akan hancur. Ya, tapi diperpanjang dengan kolonialisme. Tetapi sesungguhnya ketika kalau Marx itu melihatnya secara fair tentang kekuatan produksi, gitu ya. Ini disertasi saya nih. Kekuatan produksi itu pada hakikatnya adalah kekuatan produksi sosial, artinya kekuatan finansial adalah kekuatan sosial, maka tidak akan terjadi itu pergeseran seperti itu. Kenapa? Karena dia statusnya imbang, karena dia statusnya sinergis, karena dia statusnya akomodatif. Itulah yang dikehendaki oleh ekonomi konstitusi. Jadi untuk melawan pemikiran Marx, untuk melawan kapitalisme, untuk melawan berpikir itu ada, bisa dibuat. Karena kita, ya makanya itu kan menarik Pancasila yang sebetulnya sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagian orang menyebutnya sebagai ekonomi Pancasila, tapi sayangnya mereka tidak punya teorinya. Nggak ada. Ihsanuddin Nursi punya. Maksudnya ekonomi konstitusi kan? Iya, Ihsanuddin Nursi membuatnya, gitu loh. Dan merupakan jawaban terhadap bagaimana sesungguhnya ancaman dari kudeta dari berbagai macam bentuk. Jadi sekali lagi, isu kudeta yang sekarang muncul ini itu disebabkan karena kita berada di jalan yang sesat. Itu kan. Jadi kita harus kembalikan lagi. Mari kita memikirkan itu, ya kita muhasabah juga, kita pikirkan juga, kita pelajari terus. Ya insya Allah melalui dialog conversation. Our conversation, I see the result, conversation to scholars ini mudah-mudahan nanti akan ketemu gitu ya. Dan ini sebagai early warning. Jadi ada yang mengatakan, kalau Anda nggak ngerti ya nggak apa-apa, didengarkan aja kayak gitu. Kan ada yang ngomong masih baca buku saya lah. Dengarkan ya. Tapi kan kita lebih banyak yang disebut oral culture. Itu problematik, Husnul. Masalah sebentar. Sampai di sini saya ingin berbagi sedikit aja, Husnul. Kalau mengambil metode pembelajaran bangsa, sesungguhnya yang terjadi pertama adalah dibacakan. Ya. Apa yang dibacakan? Konstitusi. Setelah dibacakan, konstitusi membacakan. Karena dilakukan oleh, setelah dibacakan itu, dilakukan. Dicatat. Bagaimana dilakukan dan dicatat, dibacakan, membacakan, dicatat, dilakukan, dimuhasabah, dievaluasi, dilakukan lagi, dimuhasabah. Jadi siklusnya begitu. Nah, itu sebenarnya pembelajaran. Ini
Itu pembicaraan apa Ustaz? Apa? Iqra. Iqra. Bismi Tapi rabbika ditambahin ladzi bismi rabbika. Rajin. Jadi ada robbikanya itu ada di Gitu. situ. Nah, itu Nggak cuma dibacakan Iqra oleh aja. Jibril, dibacakan oleh Jibril, Terus langsung dibacakan oleh Muhammad kepada Muhammad, membacakannya apa membacakan yang kepada tadi, para sahabat, para sahabat, dicatat, dilakukan, dimuhasabah, dilakukan muhasabah. dan itu Gitu. 14 abad yang lalu. abad yang lalu. Modelnya begitu. Insya Allah mudah-mudahan Amin. apa yang kita diskusikan ini bermanfaat, Amin. menjadi ilmu yang nafi, Amin. ilmu yang bermanfaat. Kalau salah itu dari kita, Iya. ya kalau Karena yang kita benar punya dari, kekurangan memang. ya, manusia, kalau yang benar hanya dari Allah. Amin. Sampai di sini, Ya. pemirsa SCD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,